Bismillahirrahmanirrahim. Karena ini adalah pertemuan lanjutan, pertemuan bulan yang kedua, kita langsung bahas di bab naat. Berarti langsung masuk ke bab tawabe. Tawabe itu kan berarti kan isim-isim yang ikutnya. Nanti teman-teman kalau ada yang mau ditanya ini langsung tanya aja ya. Jadi tanpa harus menunggu selesainya, ada yang dibingungkan nanti langsung ditanyakan saja. Ini adalah tawabe. Tawabe itu naat atau taukid dan badal. Naat atau taukid dan badal itu semuanya adalah isim-isim tawabe. Isim-isim tawabe berarti isim-isim yang ikut. Ikut dalam segi i'rab. Semua naat atau taukid dan badal nanti semua ikut terhadap lafaz yang diikuti. Ikut dalam segi i'rabnya. Ketika yang diikuti rofa maka juga ikut rofa. Ketika nasab ya juga ikut nasab. Ketika jer ikut jer. Namanya juga tawabe. Ada empat. Pembahasan yang pertama adalah naat. Naat itu istilah lainnya adalah kata sifat. Naat itu ada kalanya ada yang bilang naat, ada yang bilang sifat. Jadi boleh menggunakan istilah naat, boleh menggunakan istilah sifat. Kalau menggunakan istilah naat berarti yang diikuti itu namanya man'ut. Yang kalau menggunakan istilah naat berarti yang diikuti itu istilahnya man'ut. Yang disifati namanya man'ut. Kalau menggunakan istilah sifat berarti yang disifati atau yang diikuti itu namanya mausuf. Naat man'ut sifat mausuf. Jadi kalau istilahnya menggunakan naat maka jangan bilang mausuf. Kalau bilang sifat jangan bilang man'ut. Jadi biar sesuai. Kalau naat maka nanti eh, matbu'nya adalah man'ut. Kalau sifat matbu'nya adalah mausuf. Oke. Lughatan wasfu syai' bima huwa fih. Kalau na'at itu secara bahasa mensifati sesuai kenyataan. Ini secara bahasa. Tapi di sini lafdun wa luwatan wasfu syai' bima huwa fi kalau di nadam imritinya nggak ada. Kita yang bahas ini kan imriti, nahunya pakai imriti. Meskipun di daurah yang pertama juga pakai imriti kan. Ini karena kelanjutan daripada kitab imriti yang awal, nadamnya. Kemudian kalau sorofnya ini kan daurah nahu sorof, kalau sorofnya menggunakan nadam maksud. Lugatan wasfu syai' bima huwa fi secara bahasa mensifati sesuai kenyataan. Kalau secara istilah, istilahan at-tabi alladhi yatimmu matbu'uhu bibayani sifatin min sifatihi aw sifati ma yata'allaqu bihi. Kalau secara istilah lafadz yang ikut yang menyempurnakan lafadz yang diikutinya dengan menjelaskan sifat dari lafadz yang diikutinya. Maka rojulun jamilun harus sama rojulan jamilan. Jamilun itu kan menjadi sifat, mensifati dari lafadz rojul. Lafadz yang menyempurnakan lafadz yang diikutinya dengan menjelaskan sifatnya. Rojulun. Jadi ini kan sifat nanti ini menjadikan penyempurna lafadz yang diikuti. Rojulun. Sehingga kalau nanti disifati jamilun itu kan lebih sempurna. Oh, rojulun jamilun. Zaidun jamilun. Kalau rojulan ya berarti jamilan. Kalau rojulin berarti jamilin. Juga harus menyesuaikan kan. I'rabnya ikut rojulun, rojulun jamilun, rojulan jamilan, rojulin jamilin. Nah, kalau sifat itu kan rojul itu kan mausuf atau man'ut ya. Rojul itu kan yang disifati. Jamilun itu kan sifat. Jamil itu kan indah, tampan. Kalau tampan rojulun, jamilun itu kan itu kan sifat. Berarti yang rojul itu yang disifati. Kalau sifat nanti itu boleh lebih dari satu ya. Satu man'ut ya, satu man'ut, satu mausuf itu boleh disifati dengan beberapa sifat. Rojulun jamilun alimun tawilun apa misal. Zakiyun. Satu man'ut,
Rojul itu kan man'utnya, yang disifati. Itu boleh disifati dengan beberapa sifat. Jadi jamilun, misal jamilun zakiyun. Berarti jamilun sebagai naat, sebagai sifat yang pertama, zakiyun sifat yang kedua, ya sifat yang kedua, kemudian alimun yang ketiga. Boleh lah. Kita masuk ke naldamnya sesuai dengan di imritinya. Anak tu imma rafi'un li mutmari ya'udu lil man'uti au li mudhari. Anak tu imma rafi'un li mudhari ya'udu lil man'uti au li mudhari. Naat hakiki, naat itu ada dua nanti, teman. Ada naat hakiki, ada naat sababi. Ketika sudah menentukan, menemukan suatu sifat, ketika sudah ketemu, ketika membaca kitab, ketemu dengan sifat, maka kalau tidak hakiki ya sabab ya, kita harus bisa menentukan apakah itu masuk yang hakiki atau masuk kepada yang sababi. Ya, ini. Naat hakiki itu apa? Naat hakiki merofakkan domir yang kembali. Anak tu imma rofi'un limudmari. Rofi'un limudmari merofakkan isim domir. Merofakkan isim domir ya'udu lil man'uti, yang domir itu nanti kembali kepada man'utnya. Maka kalau naat hakiki merofakkan domir yang kembali kepada man'ut. Yang domir itu kembali kepada man'ut. Contoh, lafad Ja'a Zaidun al-Aqilu. Ja'a Zaidun al-Aqilu. Teman-teman, lafaz Ja'a Zaidun al-Aqilu, naatnya yang mana? Monggo dijawab siapa saja. Al-akilu. Al-Aqilu ya, menjadi naat itu ya. Man'utnya mana? Zaidun. Zaidun itu sebagai man'ut. Al-Aqilu, berarti kan Ja'a Zaidun, Ja'a datang, Zaidun siapa Zaid? Al-Aqilu yang berakal. Ini naat, ini kan al-akilu naat, man'utnya adalah Zaidun. Makanya Zaidun rofa, al-akilu juga rofa. Lah, ini dikatakan dengan naat hakiki. Kenapa? Karena naatnya di sini merofakkan domir yang kembali kepada man'ut. Nah, berarti al-akilu di sini ada domir mustatir. Al-akilu yang berakal. Siapa yang berakal? Al-akilu yang berakal siapa? Zaid. Nah, Ja'a Zaidun, Ja'a datang. Zaidun siapa Zaid? Al-Aqilu yang berakal. Siapa yang berakal? Al-Aqilu yang berakal. Siapa Zaid? Lah. Yang domir ini kembalinya nanti kepada man'utnya. Jadi al-Aqilu ini sifatnya dia merofakkan domir. Hmm. Merupakan domir. Ada domir mustatir di sini. Merofakkan domir. Karena domirnya ini nanti ada fa'ilnya. Karena di sini ada fa'il. Fa'ilnya yang berupa domir. Merofakkan domir itu maksudnya fa'ilnya berupa isim domir gitu. Fa'ilnya berupa isim domir. Nah, kalau naat sababi merofakkan isim dohir ini keliru. Ya'udu lil man'uti ini imma rofi'un limud mari au imma rofi'un limudhari. Mudhari itu isim dohir. Kalau naat sababi itu merofakkan isim dohir yang dimudofkan kepada domir nanti. Isim dohir yang dimudofkan kepada domir. Contoh, ja'a zaidun. Contohnya sama. Ja'a zaidun al-aqilu. Abuhu. Ini naatnya sama-sama al-akil. Man'utnya sama-sama Zaidun. Cuma al-akil kan naat. Ini termasuk naat sababi. Kenapa kok naat sababi? Karena merofakkan isim dohir. Yang isim dohir ini dimudofkan kepada domir. Kenapa kok abuhu dibaca rofa, dirofakkan? Karena dia jadi fa'ilnya. Al-akil itu nanti dia isim sifat yang mengamal seperti halnya fiilnya. Kalau di sini di atas, fa'ilnya berupa isim domir. Kalau di sini, fa'ilnya berupa isim dohir. Yang isim dohir ini nanti dimudofkan kepada domir
yang domir itu kembali kepada lafaz Zaid. Pada lafaz ja'a Zaidun al-aqilu abuhu, siapa yang berakal? Monggo teman-teman. Zaidun. Di sini siapa yang berakal ini? Abu. Abu. Abu ja'a datang Zaidun siapa Zaid al-aqilu yang berakal. Abu siapa ayahnya Zaid. Abuhu siapa ayahnya Zaid. Monggo dari sini ada yang bingung terkait dengan hakiki dan juga naat sababi sebelum kita masuk kepada syarat-syarat daripada naat hakiki dan naat sababi. Gimana teman-teman? Tidak. Aman ya? Yang lain? Lain-lain sudah bisa nangkap ini perbedaan daripada naat hakiki dan naat sababi. Pokok nanti kalau ada yang bingung ya sekiranya langsung bisa betul-betul paham semua ya. Kalau ada yang bingung langsung tanyakan aja. Bingung tanyakan aja. Bingung tanyakan aja gitu. Oke ya, sudah bisa dipaham ya. Nanti kita coba nanti ya. Nah, kalau gampangnya bagaimana? Mudahnya itu adalah kalau naat hakiki ini lihat setelahnya, setelah naat. Untuk menentukan mana yang naat hakiki, mana yang naat sababi, maka tinggal melihat lafat setelah naat. Kalau setelah naat itu ada isim dohir yang dimudofkan kepada domir, ini kan ada isim dohir dimudofkan kepada domir. Kalau di atas kan nggak ada. Berarti kalau setelah naatnya itu terdapat isim dohir yang dimudofkan kepada domir, berarti itu naatnya naat sababi. Jadi nanti akan ketemu dengan cara melihat, langsung ketemu, oh sababi, oh hakiki. Karena dengan cara dilihat saja sudah langsung ketemu mana yang sababi, mana yang hakiki. Karena kalau sababi, setelah naatnya itu pasti ada isim dohir. Ya. Pasti ada isim dohir yang dimudofkan kepada domir. Ja'a Zaidun Allah kilo Abu. Oke, selesai. Nah, ini kemudian di sini adalah ketentuan-ketentuan daripada naat ya, ketentuan-ketentuan daripada naat hakiki. Ini ketentuan-ketentuan naat hakiki. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh naat hakiki. Contoh ini adalah fa'awwalul kismaini minhu adbi'i man'utahu in asratin. Oh ini berarti apa? Uh, Fontnya rusak ini. Min asratin li arba'i fi wahidin min aujuhil i'rabi min raf'in au khafdin au intisabi kaza min al ifradi wat tadhkiri wad didi wat ta'rifi wat tankiri. Naat hakiki itu harus sama dengan man'utnya. Naat hakiki seperti contoh yang di atas ja'a zaidun al-aqilu. Itu kan naat hakiki. Naat hakiki itu harus sama dengan man'utnya dalam 4/10. Naat hakiki itu harus sama dengan man'utnya dalam 4/10. Pertama, dalam segi i'rabnya rofa, nasob, jer. 4/10. Semuanya nanti akan 10. Ada 4, 1, 2, 3, 4. Tapi nanti isinya 10. Gitu. Pertama harus sesuai dalam i'rabnya. Rofa, nasob, jer. Harus sama. Ar-rojulu berarti kalau ar-rojul berarti al-jamilu. Ar-rojula al-jamila. Ar-rojuli al-jamili. Sama. Maka kalau matbu'nya rofa harus rofa. Matbu'nya nasob harus nasob. Matbu'nya itu jer maka harus jer. Ar-rojulu al-jamilu. Ar-rojula al-jamila. Ar-rojuli al-jamili. Itu pertama. Kedua, nanti mufrad tasniyah jamaknya harus sama dalam segi tasniyah mufrad jamaknya. Kalau mufrad harus sama-sama mufrad. Kalau jamak harus sama-sama jamak. Kalau tasniyah harus sama-sama tasniyah. Yang mufrad
Ar-rajulu al-jamilu sama-sama mufrad. Tadi kan i'rab, sekarang sama-sama bentuknya. Ar-rajulu al-jamilu. Persis sama-sama mufrad. Kemudian sama-sama tasnia. Ar-rajulani al-jamilani. Jadi nggak boleh ar-rajulani al-jamilu. Karena syarat daripada na'at hakiki harus sama. Tidak, kemudian ar-rajulu al-jamilani juga nggak bisa. Harus sama. Mufrad harus sama-sama mufrad. Tasnia harus sama-sama tasnia. Ar-rajulani al-jamilani. Ar-rajuluna ini jamak ya harus sama-sama juga. Ar-rajuluna al-jamiluna. Ar-rajuluna al-jamiluna harus sama. Kemudian harus sama juga mudzakkar dan muannasnya. Kalau mudzakkar ya harus sama-sama mudzakkar. Kalau muannas juga harus sama-sama muannas. Contohnya ar-rajula al-jamila sama-sama mudzakkar. Maka kalau muannas al-mar'atu muannas al-jamilatu ya sama-sama muannas. Jadi tidak bisa dibilang ar-rajula al-jamilata. Itu enggak sesuai nanti. Nggak sesuai. Ar-rajula al-jamilata itu enggak sesuai. Atau al-mar'atu al-jamilu itu enggak sesuai. Harus sesuai. Kemudian yang terakhir itu harus sesuai dalam segi nakiro dan ma'rifatnya. Harus sesuai dalam segi nakiro dan ma'rifatnya. Kalau nakiro ya harus sama-sama nakiro. Kalau ma'rifat harus sama-sama ma'rifat. Diselang-seling nggak boleh. Maka al-mar'atu al-jamila. Sama-sama ma'rifat. Ma'rifatnya adalah ma'rifat dengan alif lam. Sama-sama ma'rifat. Imro'atin jamilatin sama-sama nakiro. Ya, jadi misal almar'atu jamilatun. Bukan na'at dan ut nanti. Berarti kalau misal almar'atu jamilatun berarti mubtada khobar misalnya. Itu bisa jadi nanti mubtada khobar bukan na'at man'ut. Almar'atu al-jamilatu. Kalau almar'atu jamilatun nanti mubtada khobar. Harus sama. Jadi almar'atu al-jamilah ini kan sama-sama ma'rifat. Ma'rifat dengan alif lam. Masih ingat kemarin isi ma'rifat itu apa saja? Yang pertama ma'rifat dengan alif lam, yang kedua apa? Isi ma'rifat macam-macam daripada isi ma'rifat kan di daurah yang pertama, bulan pertama kan sudah selesai itu. Kalau almar'atu jamila ini ma'rifat, ma'rifatnya dengan alif lam. Kemudian yang kedua apa ma'rifat itu? Oh, enggak teman-teman, siapa Domir, tahu? Ustaz. Domir. Yang ketiga, Domir. ketiga apa? Mereview kemarin. Monggo. Yang ingat siapa saja yang ingat? Pertama ini sudah dua yang disebutin. Pertama alif lam, yang kedua adalah domir. Yang ketiga apa? Isim-isim ma'rifat. Isim isyarah. Isim isyarah. Kemudian terus Isim ada alam. isim Mausul. alam, isim mausul. Kemudian tinggal terakhir Isim domir. isim dhamir sudah selesai. Ini sudah ya isim alif lam, isim isyarah, isim mausul, isim dhamir, isim alam sudah. Kemudian apa lagi? Idofah Isim ya. yang mudhof pada Isim yang makrifat. mudhof pada isim ma'rifat. Isim yang mudhof pada ma'rifat. Nanti setiap teori ya teman-teman, setiap teori ini kalau misal sudah selesai teorinya di sini ya tentang naat, nanti kita perbanyak di kalau masih banyak waktunya kita perbanyak di prakteknya nanti. Ini untuk persyaratan-persyaratan naat hakiki sudah bisa dipaham? Aman ya? Sudah. Aman. Oke, kalau aman kita lanjut. Jadi kalau syarat daripada naat hakiki itu ada 4 itu ya. Oh ini contohnya, ini contoh di dalam itu tali kalau yang ini contoh dibuat sendiri. Ini contoh di dalam
nazamnya. Jadi di nazamnya juga sudah ada contoh ya. Di nazam itu sudah ada contoh daripada naat hakiki. Dan kaqaulina ja'a al-gulamu al-fadilu wa ja'a ma'ahu niswatin hawamilu. Niswatun hawamilu. Kaqaulina ja'a al-gulamu al-fadilu wa ja'a ma'ahu niswatun hawamilu. Jadi dua contoh di sini yang digunakan. Ja'a al-gulamu al-fadilu. Berarti kan naatnya al-fadilu kan? Naatnya al-fadilu, al-gulamu itu adalah man'utnya. Ja'a al-gulamu al-fadilu. Di sini naatnya naat apa? Naatnya Hakiki. kenapa kok hakiki? Kenapa kok hakiki? Dengan manutnya. Karena Sama dengan manutnya. sama dengan itu kan apa namanya? Itu kan ketentuan-ketentuannya. Alasan kenapa kalau semisal nanti karena saat naat sababi juga harus sama dengan man'utnya, cuma tidak sebanyak daripada naat hakiki. Tadi al-fadilu kenapa kok dikatakan dengan naat hakiki? Karena dia merofakkan isim domir. Lagi ke atas ya, karena dia merofakkan isim domir. Naat sabab karena dia merofakkan isim domir ini kan. Merofakkan domir yang kembali kepada man'ut. Al-gulamu sama-sama mufrad. Al-gulamu mufrad. Al-fadilu juga mufrad. Kemudian contoh yang kedua, ja'a ma'ahu niswatun hawamil. Ja'a ma'ahu niswatun hawamil, naatnya mana teman-teman? Ja'a ma'ahu niswatin hawamil, naatnya mana? Hawa. Hawamil itu naatnya ya. Naatnya naat apa? Hakiki. Naatnya adalah naat hakiki. Man'utnya mana? Niswatu. Niswatun. Man'utnya adalah niswa. Coba sekarang. Ini kan harus sama dalam empat hal. Sama dalam hal yang pertama dalam segi i'rabnya. Niswatun dengan hawamil. Yang pertama i'rabnya sudah sesuai panda sama panda. Dalam segi i'rabnya sama panda teman-teman. Monggo teman-teman. Tujuh loh. Hmm. Niswatun hawamil secara i'rab sama panda. Sama Ustaz. Sama di i'rab apa? Rofa. Rofa. Pertama dalam segi mufrad tasniyah jamaknya. Mufrad tasniyah jamaknya niswatun mufrad apa tasniyah apa jamak? Jamak. Jamak apa? Mu'annas salim. Jamak muannas salim itu kan berakhiran alif dan ta. Al muslimatu, al mu'minatu dan taknya itu bukan tak marbutoh, tak taknis namanya. Jamak taksir Niswa. Ustaz. Ini jamak taksir. Mufradnya apa? Niswa itu mufradnya apa? Berarti kan jamak itu kan berangkat dari mufrad kan? Niswa itu berarti mufradnya adalah nisa. Nisa itu berarti mufradnya niswa berarti jamaknya ya.
Hawamil. Eh, niswa yang mufrad nisa apa coba. Yang mufrad itu apa? Coba bentar nisa. Oh, nisa itu adalah mufrad daripada nisa itu jamak daripada imro'atun. Kalau nisa itu jamak daripada imro'atun. Kalau niswa teman-teman, niswa itu mufrad tasnya apa jamak? Niswa itu mufrad. Coba cek di kamus. Niswa itu mufrad. Jamaknya apa? Nasawat. Boleh juga menggunakan mufrad itu. Oh ya, gimana nih sih? Bentar. Oh, keliru. Kalau naswa itu mufrad daripada nasawat. Kalau ini adalah ada di sini nuswa atau niswa. Niswa itu jamak ya, jamak daripada imro'ah. Jadi imro'ah itu imro'atun itu mufradnya, jamaknya itu adalah bisa niswah, bisa nisa. Imro'atun itu mufrad, nanti jamaknya boleh niswah, boleh nisa. Jamak taksir ya. Hawamil. Hawamil ini mufrad tasnya apa jamak? Jamak. Jamak apa? Taksir. Jamak taksir ya. Jamak taksir dari fi'il madhi dari mufradnya apa? Hawamil itu jamak adalah jamak taksir, mufradnya apa? Hamil. Hamilun. Mufradnya adalah hamil. Hamilun itu mufradnya, jamaknya adalah hawamil. Hamil itu mufradnya, jamaknya adalah hawamil. Nah, sekarang ini teman-teman ini kembali lagi mereview kepada di daurah yang pertama, hawamilu. Kenapa kok di sini tidak ditanwin? Niswatun hawamilun misal. Ini nggak boleh hawamilun. Tapi hawamilu padahal nggak ada alif lamnya. Harusnya kan kalau nggak ada alif lam ya ditanwin kan itu. Tapi di sini ja'a ma'ahu niswatun hawamilu. Tidak boleh dibaca hawamilun. Kenapa kok tidak ditanwin? Monggo, monggo teman-teman. Ini ada apa saja ini? Dari Ahmad Fahmi Hussein, gimana? Kenapa kok tidak ditanwin? Sofia, Nida, Ukti Nida. Kemudian ada lagi siapa ini ya? Nomor 470, 270 akhirnya. Gimana teman-teman? Kenapa kok hawamilu tidak dibaca hawamilun? Gimana? Monggo silahkan. Domir. Mana domirnya? Hawamil ini tidak ditanwin karena kan dia termasuk isim wiru munsharif. Hawamil itu tidak ditanwin karena termasuk isim wiru munsharif. Ismul ladzi la yansharif, isim yang tidak boleh untuk bertanwin. Itu kan. Hawamil
Berarti kalau isim ghairul munsharif nanti kan tidak terlepas dari ilat satu atau ilat dua. Ilat satu atau ilat dua. Di sini berarti al-hawamil termasuk ilat satu. Ini kan isim ghairul munsharif yang tidak boleh untuk tanwin, tercegah untuk tanwin. Hawamil ini masuk kepada ilat satu apa ilat dua? 100. Ini termasuk ilat satu apa ilat dua? Ini termasuk ilatnya adalah ilat satu. Berupa apa? Siwat muntahal jumu. Ini mengikuti wazan mafa'ilu. Maka niswatun hawamilu. Niswatun hawamilu karena di sini adalah isim ghairul munsharif. Isim ghairul munsharif yang ilatnya adalah ilat satu. Ilatnya adalah ilat satu berupa siwat muntahal jumu yang ikut wazan mafa'ilu. Yang ikut wazan mafa'ilu. Oke, lanjut. Berarti di sini masih ada sama-sama apa namanya ini sama-sama jamak, kemudian selanjutnya syarat selanjutnya harus sama-sama apa namanya mudzakkar dan muannasnya. Niswatun mudzakkar apa muannas? Harus sama ya. Mu'annas. Muannas hawamil mudzakkar apa muannas? Niswatun muannas ya karena sudah ada tak marbutohnya sudah jelas ya. Niswatun ada tak marbutohnya berarti ada muannas. Hawamil itu masuk mudzakkar apa muannas? Hawamil itu masuk kategori mudzakkar apa muannas? Monggo. Muannas Kenapa ke muannas? Ikut niswatun. Lah, iya itu kan. Nah, kalau naat itu nggak bisa diikut-ikutkan. Hawamil itu kan itu muannas. Kalau muannas kenapa? Karena menunjukkan perempuan. Hawamil kan yang hamil hanya perempuan. Karena dia adalah muannas. Jadi karena dia adalah perempuan yang khusus kepada perempuan, maka juga termasuk orang yang muannas. Oke. Hawamil nisbatun, gitu teman-teman. Kemudian ini adalah selanjutnya yang terakhir syaratnya adalah ma'rifat dan nakiro. Niswatun ini ma'rifat apa nakiro? Nakiro. Hawamil juga nakiro harus sama. Jadi harus sama dalam 4/10. Oke, selanjutnya adalah tentang yang nomor 2. Syarat-syarat daripada na'at sababi. Wasanil kismaini minhu afridi wa injaral man'utu wayra mufrodi waj'alhu fit ta'nisi wat tadhkiri mutabikun limudharil madhkuri. Na'at sababi itu harus sama dengan man'utnya dalam ini cuma ada 2. Na'at sababi itu keharusannya kesamaannya cuma ada dalam 2 hal. Itu kalau sababi kan ada 4, tapi kalau hakiki kan ada 4, tapi kalau na'at sababi itu cuma 2, yaitu dalam segi i'rabnya yaitu rofa, nasab dan jer. Cukup sama dalam segi i'rabnya rofa, nasab dan jer. Kemudian yang kedua cukup sama dalam segi nakiroh dan ma'rifatnya. Cukup sama dalam rofaknya semisal qad jaa hurratani muntalikun zawjuha. Contoh semisal ini contohnya. Qad jaa hurratani. Hurratani ini i'rabnya i'rab rofa. Makanya muntalikun juga rofa, cukup sama dalam i'rabnya.
Hurrotani rofa, muntolikun juga rofa. Hurrotani nakiro, maka muntolikun juga nakiro. Nah, cukup dua hal yang sama dalam naat sababi. Hurrotani ini i'rabnya di i'rab rofa karena dia menjadi fa'il. Fa'il dari lafaz ja'a. Hurrotani tanda rofaknya menggunakan apa, teman? Alif. Kenapa kok menggunakan alif? Tasniyah. Karena isim tasniyah ya. Karena huruf alif karena dia menggunakan isim tasniyah. Lama qad ja'a hurratani muntaliqun azawjuha. Nah, ya cukup dua hal lah. Kalau ini naat sababi harus mufrad. Naat sababi itu harus mufrad, tapi beda halnya kan naat hakiki kan. Kalau naat hakiki kalau man'utnya itu jamak maka juga ikut jamak. Kalau man'utnya adalah tasniyah maka juga harus ikut tasniyah kan. Tapi kalau naat hakiki ya cukup dua ini di atas. Dan naat dan sababi cukup dua. Kalau naat sababi harus mufrad meskipun nanti matnya tasniyah ataupun matnya jamak. Kalau hakiki harus sama, tapi kalau sababi tidak. Meskipun dia harus tetap mufrad, muntolikun harus tetap mufrad. Meskipun nanti man'utnya itu berupa tasniyah ataupun berupa jamak. Ketika man'utnya itu berupa tasniyah ataupun berupa jamak harus tetap mufrad. Itu. Itu. Kenapa kok naat sababi tidak sama dalam segi mufrad tasniyah jamaknya itu? Kemudian yang kedua, dalam segi mu'annas dan mudzakarnya kalau naat hakiki kan harus sama. Tapi kalau naat sababi untuk mudzakkar dan mu'annasnya nggak harus sama dengan hurrotani. Muntolikun ini nanti apakah dia dimuannaskan ataukah dia nanti dimudzakarkan, maka nanti menyesuaikan lafaz setelahnya. Maka menyesuaikan isim dohir yang dibaca rofa di sini. Kalau nanti di sini mu'annas, maka di sini juga nanti mu'annas. Kalau nanti di sini mudzakkar, maka nanti muntolikun juga menyesuaikan mudzakkar. Karena di sini zauja ini adalah mudzakkar, maka dibaca muntolikun. Kepada man'utnya nggak harus sama. Cukup dua dengan man'ut. Gimana teman-teman? Lanjut. Pokok kalau ada bingung, kurang paham, langsung tanyakan aja ya. Kurang paham, langsung tanyakan. Ini terakhir sebelum contoh, sebelum kita praktek. Misaluhu qad ja'a hurrotani muntolikun. Oh, contohnya tadi ini sudah. Ini berarti nazumnya sudah ada di nazumnya contohnya ya. Misaluhu qad ja'a hurrotani muntolikun zawjahumal abadani. Wa mithluhu ata gulamun sa'ila zawjatuhu an dainihal muhtajilah. Muhtajilah. Qad ja'a hurrotani. Ini sudah tadi ya contohnya ya. Qad ja'a hurratani muntalikun zawjahumal abdani. Sungguh telah datang dua orang merdeka. Qad ja'a hurratani muntalikun zawjahuma yang telah pergi kedua suaminya. Yang telah pergi kedua suaminya al-abdani yang menjadi hamba. Atau contoh yang lainnya ata gulamun sa'ilatun. Nah, ini zaujatuhu. Ini kan ata gulamun sa'ilatun zaujatuhu an dainihal muhtajilah. Lafaz ata gulamun sa'ilatun zaujatuhu an dainil muhtajilah mana naatnya teman-teman? Naatnya mana? Sa'ilatun. Sa'ilatun itu naatnya. Gulamun itu menjadi man'utnya. Kalau di bawah atathu imro'atun sa'ilun. Nah, makanya kan tadi untuk masalah mudzakkar dan muannasnya masa menyesuaikan setelahnya. Kalau dia ini kan naat, kalau sama dengan man'utnya nggak harus sama. Tapi kapan nanti sa'ilatun itu dibaca mudzakkar dan kapan dia dibentuk mudzakkar, kapan dia dibentuk muannas, sa'ilatun muannas, sa'ilun ini adalah mudzakkar,
maka nanti menyesuaikan terhadap lafaz setelahnya. Menyesuaikan terhadap lafaz setelahnya. Zaujatuhu ini adalah zaujatuhu ini merupakan muannas, sailatun maka muannas. Zauju ini mudzakkar maka dibaca sailun. Oke, sudah selesai pembahasan apa namanya naat man'ut. Teman-teman, sebelum kita untuk praktek, kira-kira ada yang mau ditanyakan tentang naat man'ut ini? Apa kita praktekkan saja langsung? Oke, kita langsung praktek ya. Coba pada lafadz di sini mana saja yang ini sudah ada semua ya. Kalau ini sudah ada semua, kalau ini sudah tinggal dilihat ya, nanti saya cari di kitab yang lain aja. Kalau di sini sudah ada naat man'utnya sudah. Kalau yang man'utnya ini yang warna ini ya. As-samai ini adalah man'utnya, datil burud berarti naatnya. Al-mau'udi naatnya berarti al-yaumi adalah man'utnya. Billahi ini man'utnya al-azizi, al-azizil hamid berarti ini adalah naatnya. Ini sudah ada apa namanya, sudah ada tandanya kalau seperti ini ya. Coba saya buka. Tahu ya? Hmm, kalau misal turos ya. Hmm, coba kita untuk mencari naat dan man'utnya. Silahkan nanti dicek. Kalau tadi sudah ada tandanya. Kalau sudah ada tandanya kan sudah gampang, sudah bisa ditemukan tanpa saya. Kalian meraba-raba, dicoba saja. Kira-kira nanti di sini ada naat man'utnya atau enggak. Coba di sini, dari sini. Siapa saja yang menemukan nanti langsung dikasih tahu. Ini. Coba. Kalau ini kan sudah ada tandanya soalnya. Yang merah-merah nanti dia naatnya. Ini. Coba langsung kita cek kepada yang ini. Silahkan dilihat fidik krisain ila akhirihi. Nanti antum lihat semuanya. Nanti kalau yang sudah menemukan mana naat man'utnya langsung disampaikan, dibaca kira-kira apa. Kita bahas. Monggo silakan. Monggo teman-teman. Monggo dicari kira-kira apa? Ya Allah. Bentar-bentar dulu teman-teman. Kok kena pencet.